Maka apabila seorang muslim laki-laki, mukmin laki-laki, dia tidak memiliki pengaruh kuat dalam keluarga dan tidak mampu untuk nantinya membimbing keluarganya dan berkuasa dalam keluarganya dengan baik, maka jangan. Ya. Karena jangan dipikir bahwa oh dengan adanya ayat ini wah, boleh saja jadi cari wanita Kristen ataupun wanita Yahudi nikah saja. Padahal dia kondisi laki-laki dia itu lebih wanita daripada wanita. Jadi anak-anak kau berhababi, ya tidak bisa. Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim mukmin misalkan menikah dengan seorang wanita kitabiah itu karena sesuai dengan ajaran dalam keluarga Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus menjadi pemimpin dalam keluarga di atas istri-istrinya. Tapi kalau dia lemah, dia tidak punya pengaruh, maka nanti anaknya akan dipengaruhi oleh istrinya, maka dia tidak bisa, tidak boleh, karena itu akan berbahaya bagi keturunannya. Para sahabat dulu ada yang menikahi dengan kitabiat, ada para sahabat-sahabat yang menikahi dengan kitabiah, ada. Mereka menikahi, mengajak wanita ini untuk masuk Islam dan mereka punya kuasa dalam keluarga, mampu memberi pengaruh baik dalam keluarga, bahkan nanti diharapkan istri tersebut itu bisa masuk ke dalam Islam. Dan kadang istrinya bukan istri yang pertama, karena istri kedua, istri ketiga, dan mereka paham bagaimana akan mengendalikan keluarganya. Tapi kalau laki-laki yang tidak ada kemampuan seperti itu, maka jangan coba-coba. Jangankan untuk menikahi wanita kitabiah, ahlu kitab, nikah kedua saja kalau nggak sanggup adil kan dilarang. Nikah dengan wanita muslimah, laki-laki ini, ya, laki-laki mau menikah yang kedua dengan wanita muslimah. Kalau Anda tidak mampu berbuat adil kepada mereka, kan dilarang dalam Islam. Apalagi menikahi wanita yang ahlu kitab, ya, wanita ahlu kitab. Walaupun istri yang pertama misalkan, tapi Anda tidak mampu berbuat adil atau tidak mampu untuk memberikan pengaruh baik kepada istri dan anak-anak, maka jangan. Jadi pada umur, jadi janganlah dipikir hukum ini kita cok sebarang kesol. Sebagaimana juga hukum nikah lebih dari satu, siapa saja boleh ambil saja suka hatinya, tak bisa. Ya. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Nikah lebih dari satu harus mampu berbuat adil dan menjaga tidak retak hubungan keluarga dengan istri yang pertama dan anak-anak. Kalau merusak istri yang pertama, merusak urusan dengan anak-anak kita terlantar gara-gara menikah lebih dari satu, maka jangan. Berarti itu akan merusak hidup. Allah tidak mengizinkan kita merusak hidup kita. Apalagi ini menikah dengan ahlu kitab yang laki-lakinya tidak mampu. Saya mendapatkan juga di Eropa ataupun di Amerika, ada orang-orang muslim mukmin ini menikah dengan orang Amerika yang ahlu kitab, ya, kalau boleh kita katakan ahlu kitab juga di Eropa, tapi anaknya kemudian tumbuh menjadi orang kafir. Jadi makanya saya sampaikan tadi, anaknya itu Kristen. Dia katakan bahwa kan Islam diperbolehkan, bukan seperti kamu berarti yang diperbolehkan Islam. Kamu nikah lebih dari satu aja belum tentu boleh. Nikah sama-sama, nikah muslimah 2 orang belum tentu boleh bagi kamu, apalagi yang ahlu kitab ini. Kenapa? Kamu tidak punya pengaruh dalam keluargamu, dianggap orang bawahan. Kenapa? Dianggap orang datang dari Indonesia, orang Indonesia ya, menikah dengan orang non muslim di sana, dengan dengan wanita Yahudi atau Kristen di Eropa. Dia dianggap orang bawahan. Kenapa? Karena dianggap adalah pendatang, sedangkan istrinya ini adalah orang tempatan, dan dianggap bahwa si suami ini perlu kepada istrinya demi dapat visa. Jadi bagaimana kondisi suami dalam keluarga? Kuat nggak? Ini dianggapkan si muslim ini adalah refugee, pendatang, ya, demi untuk bisa bertahan di Eropa, nikah sama orang wanita Eropa. Lalu dalam keluarga dianggap dia itu adalah orang bawah, tidak berkuasa. Dapat anak, ya istri yang berkuasa, akhirnya anaknya
tidak jadi muslim. Nah, inilah dia. Jadi jangan dianggap bahwa dengan ada hukum ini sembarangan bisa diambil begitu saja, ya. Ada banyak aturan ya yang harus diperhatikan dalam berkeluarga. Maka kami ingatkan kepada saudara-saudara kami, ya, anak-anak muda kita dan pemudi-pemudi kita, jangan mudah kalian memberikan hati kalian kepada orang yang tidak pantas, tidak sah, yang tidak bisa menjamin kebahagiaan kalian di masa depan. Tidak ada persamaan antara akidah, keyakinan itu lebih dahsyat lagi perbedaan yang ada. Beda adat saja, beda kebiasaan bikin kadang susah hidup berdua, apalagi beda akidah, keyakinan dan tujuan hidup. Lebih-lebih lagi sulit dalam kehidupan yang akan kalian jalani. Jadi jauhilah hal yang seperti itu. Apa yang diridhoi Allah pasti itu lebih baik bagi kalian, bagi kita, dan apa yang dilarang Allah itu pasti akan menjadi kesusahan dan kesulitan di dalam hidup kita kalau tidak dijalani atau dipatuhi. Sekian.